Kami di sini akan menyampaikan materi tentang teori belajar humanistik dengan beranggotakan yang pertama ada Aita Sulastri dengan NPM 19210511037, lalu ada Salsa Patrihatun dengan NPM 192105150, dan Arlin Rizka Deviasri dengan NPM 192151063. Selamat menyaksikan paparan penjelasan teori belajar humanistik dari kelompok kami. Teori belajar humanistik. Menurut Wikipedia, humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Kemudian konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Kemudian teori humanistik menekankan bahwa kognitif dan afektif mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Sebagai pemuda yang akan berkarya di masa yang akan datang, sebaiknya kita menyadari bahwa kemanusiaan atau disebut juga sebagai humanisme tercantum pada sila kedua, yaitu kemanusiaan tidak hanya adil namun juga harus beradab. Humanisme harus menggambarkan adanya hubungan manusia dengan penciptanya dan dengan sesamanya, seperti semboyan yang berada pada lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sudah sebaiknya kita mencerminkan sikap bahwa manusia saling membutuhkan dan saling peduli. Teori humanistik pada masa Renaissance. Pada masa Renaissance, muncul aliran yang menetapkan kebenaran berpusat pada manusia, yang kemudian disebut dengan humanisme. Aliran ini disebabkan oleh kekuasaan gereja yang telah menafikan berbagai penemuan manusia. Bahkan dengan doktrin dan kekuasaannya, gereja telah meredam para filosof dan ilmuwan yang dipandang dengan penemuan ilmiahnya telah mengingkari kitab suci yang selama ini diacu oleh kaum Kristiani. Ada 4 aliran yang mengklaim sebagai bagian dari humanisme. Yang pertama, liberalisme barat, yang kedua marxisme, yang ketiga eksistensialisme, dan yang keempat adalah agama. Liberalisme barat menyatakan diri sebagai pewaris ahli filsafat dan peradaban humanisme dalam sejarah, yang dipandangnya sebagai aliran pemikiran peradaban yang dimulai dari Yunani kuno dan mencapai puncak kematangan kesempurnaan relatif pada Eropa modern. Prinsip-prinsip teori humanistik. Salah satu bentuk pendidikan humanisme adalah pendidikan terbuka atau open education. Open education adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid
untuk terus bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pembelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran, sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat-minat tertentu. Pada umumnya, prinsip teori belajar humanistik adalah yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Jadi, manusia diyakini punya kemampuan alami untuk belajar. Kemudian, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Jadi jika siswa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, maka pembelajaran akan lebih signifikan dibanding dengan pelajaran yang dipaksakan misalnya. Kemudian yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tujuan belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Jadi maksudnya adalah jika ancaman dari luar atau paksaan dari luar itu semakin kecil, maka belajar akan menjadi lebih cepat gitu. Kemudian bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Jadi jika ancaman itu semakin kecil, maka pengalaman yang didapat siswa akan semakin banyak karena siswa itu terus menggali apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Kemudian belajar akan lebih bermakna dan lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Jadi siswa tidak hanya dibiarkan duduk manis mendengarkan ceramah guru, tetapi siswa diberi kesempatan untuk mencari misalkan pokok-pokok masalahnya atau apapun yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Kemudian belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberikan hasil yang lebih mendalam. Nah, karena siswa itu mempunyai pengalaman yang cukup gitu, jadi pengalamannya juga akan lebih banyak, kemampuannya juga akan lebih banyak. Kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Kemampuan sosial adalah belajar mengenal proses belajar. Jadi siswa tidak hanya diarahkan untuk hasil yang instan, misalkan diberi soal langsung diberi isi, tetapi siswa diarahkan untuk jika diberikan soal, maka dia harus mencari penyelesaian dari soal tersebut. Kemudian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu itu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk terus berkembang, dan kedua ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Jadi menurut Maslow, di dalam diri manusia itu ada usaha untuk ayo nih, saya misalkan harus terus berkembang, saya harus bisa. Kemudian ada juga kekuatan atau perlawanan untuk menolak perkembangan itu. Misalkan kita ada keinginan untuk harus bisa. Tetapi jika kekuatan penolakan untuk terus berkembangnya juga besar, maka akan sulit gitu. Kemudian berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs.
Ini terdiri dari kebutuhan pokok yang sifatnya mendasar, kadangkala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan untuk menerima gaji, cuti, dana pensiunan, masa-masa libur, tempat kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, suhu ruangan yang baik misalnya. Kebutuhan tersebut biasanya paling kuat dan memaksa sehingga harus dicukupi terlebih dahulu untuk beraktivitas sehari-hari. Ini menandakan bahwasanya dalam pribadi seseorang yang merasa serba kekurangan dalam kesehariannya, besar kemungkinan bahwa dorongan terkuat adalah kebutuhan fisiologisnya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka akan timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Kebutuhan rasa aman menggambarkan kemampuan mendapatkan keamanan akan misalnya upah-upah yang ia peroleh dan guna menjauhkan dirinya dari ancaman, kecelakaan, kebangkrutan, serta sakit dan mara bahaya gitu. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima atau social needs. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengarah pada kemampuan akan mempunyai teman, rasa cinta, dan rasa diterima. Sebagai makhluk sosial, seseorang akan merasa bahagia apabila mereka disukai serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi di lingkungan kerja dengan cara meningkatkan beban kelompok formal atau kelompok non formal, dan mereka bergotong royong serta teman satu tim mereka di tempat kerja, serta mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, itu merupakan kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada kebutuhan untuk dihargai atau self esteem needs. Kebutuhan untuk dihargai disebut juga sebagai kebutuhan ego. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui serta dihargai, atau mendapat penghargaan dari sesama manusia. Pada pengorganisasian kebutuhan akan penghargaan memperlihatkan dorongan akan pengakuan, sensibilitas tinggi, status tinggi, dan rasa akan diakui atas sumbangasi terhadap kelompok. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri sendiri, termasuk kepada level teratas gitu. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri serta menjadi insan yang unggul. Kebutuhan akan mengaktualisasi diri pribadi oleh kelompok mampu dicukupi dengan memberikan peluang untuk berkembang, tumbuh, berkreasi, serta memberikan pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dan mendapat keberhasilan. Teori belajar humanistik. Menurut Wikipedia, humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Teori belajar humanistik adalah
pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Kemudian konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Kemudian, teori humanistik menekankan bahwa kognitif dan afektif mempengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Psikologi humanistik membela kodrat manusia yang telah dianggap negatif dan deterministik oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Sebagai pemuda yang akan berkarya di masa yang akan datang, sebaiknya kita menyadari bahwa kemanusiaan atau disebut juga sebagai humanisme tercantum pada sila kedua, yaitu kemanusiaan tidak hanya adil namun juga harus beradab. Humanisme harus menggambarkan adanya hubungan manusia dengan penciptanya dan dengan sesamanya, seperti semboyan yang berada pada lambang negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sudah sebaiknya kita mencerminkan sikap bahwa manusia saling membutuhkan dan saling peduli. Teori humanistik pada masa Renaissance. Pada masa Renaissance, muncul aliran yang menetapkan kebenaran berpusat pada manusia, yang kemudian disebut dengan humanisme. Aliran ini disebabkan oleh kekuasaan gereja yang telah menafikan berbagai penemuan manusia. Bahkan dengan doktrin dan kekuasaannya, gereja telah meredam para filosof dan ilmuwan yang dipandang dengan penemuan ilmiahnya telah mengingkari kitab suci yang selama ini diacu oleh kaum Kristiani. Ada 4 aliran yang mengklaim sebagai bagian dari humanisme. Yang pertama, liberalisme barat, yang kedua marxisme, yang ketiga eksistensialisme, dan yang keempat adalah agama. Liberalisme barat menyatakan diri sebagai pewaris ahli filsafat dan peradaban humanisme dalam sejarah, yang dipandangnya sebagai aliran pemikiran peradaban yang dimulai dari Yunani kuno dan mencapai puncak kematangan kesempurnaan relatif pada Eropa modern. Prinsip-prinsip teori humanistik. Salah satu bentuk pendidikan humanisme adalah pendidikan terbuka atau open education. Open education adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk terus bergerak secara bebas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik tidak hanya sekedar duduk manis mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi peserta didik juga diharapkan mampu bekerja secara individual dengan cara berkelompok agar peserta didik mampu mengeksplorasi bidang-bidang pembelajaran, mengusulkan topik-topik pelajaran sehingga dapat membantu mewujudkan bakat dan minat-minat tertentu. Pada umumnya, prinsip teori belajar humanistik adalah yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Jadi, manusia diyakini punya kemampuan alami untuk belajar. Kemudian, belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Jadi, jika siswa belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, maka pembelajaran akan lebih signifikan dibanding dengan pelajaran yang dipaksakan misalnya.
Kemudian yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tujuan belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Jadi maksudnya adalah jika ancaman dari luar atau paksaan dari luar itu semakin kecil, maka belajar akan menjadi lebih cepat gitu. Kemudian bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Jadi jika ancaman itu semakin kecil, maka pengalaman yang didapat siswa akan semakin banyak karena siswa itu terus menggali apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Kemudian belajar akan lebih bermakna dan lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Jadi siswa tidak hanya dibiarkan duduk manis mendengarkan ceramah guru, tetapi siswa diberi kesempatan untuk mencari misalkan pokok-pokok masalahnya atau apapun yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Kemudian belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberikan hasil yang lebih mendalam. Nah, karena siswa itu mempunyai pengalaman yang cukup gitu, jadi pengalamannya juga akan lebih banyak, kemampuannya juga akan lebih banyak. Kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Kemampuan sosial adalah belajar mengenal proses belajar. Jadi siswa tidak hanya diarahkan untuk hasil yang instan, misalkan diberi soal langsung diberi isi, tetapi siswa diarahkan untuk jika diberikan soal, maka dia harus mencari penyelesaian dari soal tersebut. Kemudian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu itu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk terus berkembang, dan kedua ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Jadi menurut Maslow, di dalam diri manusia itu ada usaha untuk ayo nih, saya misalkan harus terus berkembang, saya harus bisa. Kemudian ada juga kekuatan atau perlawanan untuk menolak perkembangan itu. Misalkan kita ada keinginan untuk harus bisa. Tetapi jika kekuatan penolakan untuk terus berkembangnya juga besar, maka akan sulit gitu. Kemudian berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengemukakan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Ini terdiri dari kebutuhan pokok yang sifatnya mendasar. Kadangkala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan untuk menerima gaji, cuti, dana pensiunan, masa-masa libur, tempat kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, suhu ruangan yang baik misalnya. Kebutuhan tersebut biasanya paling kuat dan memaksa sehingga harus dicukupi terlebih dahulu untuk beraktivitas sehari-hari. Ini menandakan bahwasanya dalam pribadi seseorang yang merasa serba kekurangan dalam kesehariannya, besar kemungkinan bahwa dorongan terkuat adalah kebutuhan fisiologisnya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka akan timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan.
Kebutuhan rasa aman menggambarkan kemampuan mendapatkan keamanan akan misalnya upah-upah yang ia peroleh dan guna menjauhkan dirinya dari ancaman, kecelakaan, kebangkrutan, serta sakit dan mara bahaya gitu. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima atau social needs. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengarah pada kemampuan akan mempunyai teman, rasa cinta, dan rasa diterima. Sebagai makhluk sosial, seseorang akan merasa bahagia apabila mereka disukai serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi di lingkungan kerja dengan cara meningkatkan beban kelompok formal atau kelompok non formal, dan mereka bergotong royong serta teman satu tim mereka di tempat kerja, serta mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Nah, itu merupakan kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada kebutuhan untuk dihargai atau self esteem needs. Kebutuhan untuk dihargai disebut juga sebagai kebutuhan ego. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui serta dihargai, atau mendapat penghargaan dari sesama manusia. Pada pengorganisasian kebutuhan akan penghargaan memperlihatkan dorongan akan pengakuan, sensibilitas tinggi, status tinggi, dan rasa akan diakui atas sumbangasi terhadap kelompok. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri sendiri, termasuk kepada level teratas gitu. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri serta menjadi insan yang unggul. Kebutuhan akan mengaktualisasi diri pribadi oleh kelompok mampu dicukupi dengan memberikan peluang untuk berkembang, tumbuh, berkreasi, serta memberikan pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dan mendapat keberhasilan. Selanjutnya ada teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengungkapkan adanya 5 tingkatan kunci kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Kebutuhan tersebut biasanya paling kuat dan memaksa sehingga harus dicukupi terlebih dahulu untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka akan timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Kemudian, yang ketiga adalah kebutuhan untuk diterima. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu selanjutnya adalah kemauan akan mempunyai rasa teman, rasa cinta, dan rasa diterima. Sebagai makhluk sosial, seorang bahagia bila mereka disukai, serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi saat di lingkungan. Selanjutnya, ada kebutuhan untuk dihargai. Pada tingkat selanjutnya, dalam teori hierarki kebutuhan,
Nampak kebutuhan untuk dihargai disebut juga kebutuhan ego. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui, serta penghargaan dari sesama manusia. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri pribadi, termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri. Selanjutnya, teori dari Carl Sam Rogers. Teori Rogers membahas pembelajaran dan pengajaran. Rogers meyakini bahwa orang-orang memiliki potensi alamiah untuk belajar dan mau belajar. Ia membahas pendidikan dalam bukunya yaitu Freedom to Learn. Pembelajaran yang bermakna dialami memiliki kaitan dengan keutuhan seseorang, memiliki keterlibatan personal, yaitu melibatkan kognisi dan perasaan pembelajar, diawali oleh diri sendiri, yaitu dorongan untuk belajar berasal dari dalam diri sendiri. Selain itu, meresap atau mempengaruhi perilaku, sikap, dan kepribadian pembelajar. Selanjutnya akan dievaluasi oleh siswa. Pembelajaran yang penuh makna berbeda dengan pembelajaran yang tanpa makna, yang tidak membuat siswa menyatu dengan pembelajaran. Kemudian Carl Sam Rogers ini mengemukakan kebutuhan individu ada 4, yaitu yang pertama pemeliharaan, kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif, yang terakhir ada penghargaan diri yang positif. Belajar yang paling berguna secara sosial di dalam dunia modern ini adalah belajar mengenai proses belajar, suatu keterbukaan yang terus-menerus terhadap pengalaman dan penyatuan ke dalam diri sendiri mengenai proses perubahan itu sendiri. Selanjutnya ada teori humanistik dari Arthur Combs. Ia mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak dia sukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Pernyataan ini adalah salah satu dari pandangan humanistik mengenai perasaan, persepsi, kepercayaan, dan tujuan tingkah laku inner yang membuat orang berbeda dengan orang lain. Untuk mengerti orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau dunianya. Selanjutnya ada teori dari Honey and Mumford. Pandangan Kolb sedikit banyak mempengaruhi pandangan dari mereka ini yang memiliki teori tersendiri mengenai belajar dan pembelajaran yang berkiblat pada teori humanistik. Menurut mereka, ada beberapa golongan orang belajar. Yang pertama yaitu kelompok aktivis, yaitu tipe orang yang dengan golongan belajar ini, mereka tidak sungkan untuk melibatkan diri dan berkontribusi dalam kegiatan. Mereka menginginkan pengalaman baru. Sifat orang dengan gaya belajar ini biasanya mudah diajak ngobrol, pemikirannya relatif terbuka, dan bisa menghargai pendapat orang lain. Memberikan kepercayaan pada orang lain juga secara lebih mudah. Selanjutnya yaitu kelompok reflektor, yaitu tipe orang yang dengan golongan belajar ini memiliki karakteristik sifat orang yang sangat berhati-hati, cenderung memiliki banyak pertimbangan sebelum
berani mengambil keputusan. Mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan orang-orang ini cenderung konservatif. Selanjutnya yaitu kelompok teoritis, yaitu orang yang bergabung dalam golongan belajar ini biasanya termasuk orang yang kritis dan hobi menganalisis segala sesuatu dari segala sisi. Pikirannya rasional dan sangat menggunakan akal sehat. Tidak suka dengan hal-hal yang spekulatif, pendiriannya kuat, serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian ada kelompok pragmatis, yaitu golongan belajar ini didominasi oleh orang-orang dengan karakteristik yang praktis, menyukai hal-hal yang ringkas dan tidak bertele-tele, dan berpikir bahwa sesuatu dianggap berguna ketika bisa dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan. Selanjutnya ada teori dari Kolb. Menurut David Kolb ini, ada 4 tahapan belajar. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Tahap ini merupakan tahap yang paling awal di mana seseorang mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia melihat, merasakan, lantas menceritakan kembali pengalaman yang ia alami. Pada tahap ini, seseorang yang mengalami pembelajaran belum memahami apa yang benar-benar terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya ada tahap pengalaman aktif dan reflektif. Pada tahap ini, seseorang yang mengalami kejadian tadi mencoba untuk melakukan observasi berupa pencarian jawaban, melaksanakan refleksi yang kemudian ditandai dengan munculnya beberapa pertanyaan tentang kejadian tersebut. Selanjutnya ada tahap konseptualisasi, yaitu tahap ini memiliki kondisi di mana seseorang berusaha membuat abstraksi atau mengembangkan teori dari perhatian suatu kejadian. Selanjutnya ada tahap eksperimentasi aktif, yaitu titik di mana seseorang secara aktif melakukan percobaan yang merupakan hasil dari aplikasi konsep dan teori ke situasi kenyataan. Selanjutnya ada gaya pembelajaran oleh David Kolb. Dia beranggapan bahwa setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, konverger. Di sini tipe orang yang suka belajar dengan memiliki jawaban tertentu atau sudah pasti. Mereka yang memiliki gaya belajar konverger ini biasanya ditandai dengan sifat tidak emosional dan lebih suka menghadapi benda mati dibandingkan manusia. Selanjutnya, diverger, yaitu tipe belajar seseorang yang hobi menelaah berbagai sisi dan mencobanya menghubungkan semua sisi tersebut menjadi kesatuan yang utuh. Orang dengan tipe diverger ini biasanya memiliki preferensi untuk mendalami bahasa, sastra, sejarah, atau ilmu sosial. Selanjutnya adalah asimilasi, yaitu tipe belajar seseorang yang cenderung tertarik pada konsep abstrak. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan penerapan atau praktek dari ide-ide mereka. Biasanya orang dengan gaya belajar ini cenderung tertarik dengan hal-hal ilmiah dan matematika. Selanjutnya adalah akomodator. Tipe atau gaya belajar seperti ini biasanya berusaha mengembangkan berbagai konsep. Orang yang dengan gaya belajar seperti ini cenderung menyukai hal-hal yang konkret dan bisa dipraktikkan. Teori belajar humanistik menurut Habermas. Habermas memiliki pendapat bahwa jika belajar baru akan terjadi ketika seseorang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Lingkungan belajar yang dimaksud Habermas adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Keduanya merupakan lingkungan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Terdapat 3 tipe belajar. Yang pertama ada technical learning. Technical learning adalah teknik belajar di mana seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam, secara benar. Mereka belajar tentang pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka bisa mengelola lingkungan alam secara baik dan juga benar. Yang kedua, practical learning adalah teknik di mana seseorang mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan manusia lain secara harmonis. Interaksi yang terjadi secara benar pada individu yang belajar dengan lingkungan alam akan tampak dari relevansinya dengan kepentingan manusia. Yang ketiga ada emancipatory learning, adalah teknik di mana seseorang mencapai pemahaman dan kesadaran tinggi pada perubahan budaya sosial. Peserta didik membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang benar guna mendukung transformasi kultur yang terjadi. Ketika seseorang peserta didik sudah memiliki pemahaman serta kesadaran terhadap kondisi perubahan kultural ini, maka peserta didik dianggap sudah mampu mencapai tahap belajar yang paling tinggi. Dan yang terakhir ada Bloom dan Cradwell. Pendapat hasil pemikiran mengenai aktivitas belajar juga ditelurkan oleh Bloom dan Cradwell, yang menyatakan bahwa individu perlu menguasai suatu hal setelah belajar melalui peristiwa-peristiwa belajar. Berorientasi pada tujuan belajar, Bloom dan Cradwell mengklasifikasikan beberapa tujuan belajar tersebut. Ada 3 kawasan yang mungkin dipelajari. Yang pertama, domain kognitif. Domain pertama ini terdiri dari beberapa level atau tingkatan belajar, yaitu pengetahuan atau mengingat, pemahaman atau interpretasi, aplikasi, analisis atau mencoba memikirkan konsep-konsep terkait, sintesis atau menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi konsep utuh, dan evaluasi, membandingkan nilai, ide, maupun metode. Yang kedua ada domain psikomotorik. Domain psikomotorik ada beberapa bagian yang merupakan rangkaian dari psikomotorik, antara lain menirukan gerakan, menggunakan konsep untuk bergerak, ketepatan melakukan gerakan, melakukan beberapa gerakan dengan benar, sampai berhasil melakukan gerakan tersebut secara wajar. Yang ketiga ada domain afektif. Pada akhirnya, Bloom dan Cradwell meruncingkan pemikiran bahwa hasil belajar pada domain sebelumnya dipraktikkan pada domain afektif, yang terdiri dari pengenalan, sadar akan adanya sesuatu, respon, berpartisipasi, penghargaan, menerima nilai tertentu, mengorganisasikan, menghubungkan nilai yang diterima dan dipercaya, dan pengalaman, menjadikan nilai sebagai pola hidup. Lalu selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik paling dekat untuk digunakan oleh guru. Guru merupakan profesi yang bisa berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar seseorang. Teori ini merupakan panduan yang bisa digunakan untuk mendampingi murid selaku peserta belajar agar mereka bisa mendalami proses belajar. Ikhtisar dari teori belajar humanistik sebagai panduan bagi fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru atau fasilitator diharapkan mampu memberikan kesan awal yang menyenangkan. Yang kedua, guru bertugas membantu setiap peserta didik untuk memperoleh dan memahami adanya tujuan perorangan dan kelompok dalam proses belajar tersebut. Yang ketiga, guru harus memiliki keyakinan bahwa setiap peserta didik akan melaksanakan tujuan yang paling bermanfaat bagi dirinya sendiri.
Yang keempat, guru sebisa mungkin mengatur dan menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang paling luas dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Yang kelima, guru harus mampu menempatkan diri sebagai suatu sumber yang sifatnya fleksibel. Yang keenam, guru sebagai fasilitator harus mampu menanggapi berbagai respon yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik respon yang sifatnya intelektual maupun yang lebih ke arah perasaan personal. Yang ketujuh, apabila kelas telah menjadi kelompok yang lebih mandiri, peran fasilitator sebagai seorang guru yang mengajari harus perlahan berubah untuk berbaru menjadi murid yang belajar. Yang kedelapan, meskipun fasilitator adalah seorang guru, namun ia harus bersedia untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, seorang guru harus mengenali diri sendiri dan peserta didik hingga menerima adanya kekurangan yang mungkin muncul di tengah proses pembelajaran. Terima kasih sudah menonton.